Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda. Masya Allah, hari ini kita sedang membahas tema numpuk harta atau numpuk amal. Pilihan yang sulit, Masya Allah. Nah, tapi banyak sekali nih insight yang kita dapat dari guru-guru kita. Mudah-mudahan tadi sempat mencatat. Nah, kita akan melanjutkan kembali nih. Insya Allah akan pertanyaannya sama guru-guru kita akan dijawab nih. Langsung aja kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya menghadapi istri yang terus-terusan nyuruh nyari harta atau duit? Pekerjaan saya cuma ojol Ustadz. Itu juga hasil narik orderan itu semua dikasih ke istri saya. Ya tapi masih kurang. Mohon solusinya nih Ustadz. Ustadz Maulana, bagaimana? Yang pertama, bersabarlah menghadapi istri. Sekali lagi, bersabar. Sabar. Karena kekuatan seseorang laki-laki itu adalah bersabar menghadapi istri. Kalau istri kan taat, berarti suami sabar. Yang kedua, mohon izin tanpa menggurui, didiklah istri. Yang paling susah itu adalah mendidik istri sebenarnya. Dari 3 kewajiban suami terhadap istri, menafkahi, melindungi. Tapi yang paling susah itu adalah mendidik. Ketika kita sudah didik istri, didik itu gimana? Mengajarkan istri tentang kehidupan. Mengajarkan istri, kalau mau ajak istri sama-sama. Jadi kadang-kala istri itu harus diajak. Jadi yang pertama tadi bersabar. Yang kedua mendidik. Yang ketiga, doakan dan bersama-sama beribadah. Sehingga dia merasakan tadi manisnya ibadah. Ketika sudah merasakan manisnya ibadah, aduh, seberapapun yang penting enak itu. Enak kalau kita sudah merasakan manisnya ibadah. Masya Allah. Dan insya Allah kalau diajak juga jadi lebih mengapresiasi. Baik itu sedikit atau banyak. Iya, gitu dia tahu. Susah ya. Susah ya cari uang tuh. Jadi mau ngabisinnya juga kayak aduh kasihan gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada dari Instagram @hamba_Allah juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada ya amalan yang harus dilakukan rutin 40 hari dan cuma diharuskan makan nasi putih, nggak boleh makan daging-dagingan supaya rezeki datang Ustadz. Saya ngamalin itu bukan rezeki yang datang, malah asam lambung saya yang kuat. Maaf, aduh saya jadi ketawa, maaf. Emang ada amalan khusus buat narik rezeki yang dilakukan istiqomah selama 40 hari? Waduh, ini saya juga baru tahu nih Ustadz Anas. Ustadz Anas. Mungkin boleh dijawab nih, silakan nih, bagaimana? Kalau terkait dengan rezeki, kalau terkait tadi bicara puasa, syariat sudah menentukan bagaimana konsep puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Nah, kemudian juga puasa itu bukan berarti kita tidak boleh memakan apapun. Artinya gini, di saat kita sahur, di saat kita berbuka, silahkan makan apa saja. Memang ada mungkin ya orang yang mengajarkan sesuatu yang mungkin sesuatu itu mengajarkan kalau kita ingin semacam ini, maka makan nasi putih, kemudian minumnya air putih, jangan makan apapun, setelah itu tidak makan lagi. Mungkin ada yang mengajarkan, tetapi kalau bicara terkait dengan syariat, syariat tidak mengajarkan yang demikian. Nah, kemudian ada nggak amalan yang harus kita kerjakan selama 40 hari? Ada beberapa hal yang diajarkan. Satu, ketika kita sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah selama 40 hari. Ya, ada yang sholat isya selama 40 malam. Tetapi ingat, ketika kita sholat selama 40 hari ini, kalau sholat berjamaah, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Syam, harus takbir bersama dengan imam. Sebab takbir bersama dengan imam, nilai pahalanya luar biasa. Ada yang mengatakan kalau kita takbir bersama dengan imam, pahalanya seperti orang yang pergi haji dan umrah. Satu rakaatnya ditulis sebagai orang yang beribadah 1 tahun. Makanya wajar ketika tadi disampaikan oleh Ustadz Syam, Umar bin Khattab menyedekahkan kebunnya. Karena begitu besarnya pahala yang didapatkan orang yang bisa bertakbir bersama dengan imam. Nah, amalan yang perlu kita kerjakan selama 40 hari adalah jangan lepas dekat kepada Allah, sholat berjamaah, usahakan 40 hari, berzikir kepada Allah, istighfar selama 40 hari, insya Allah
itu akan mendatangkan rizki yang kita inginkan, insya Allah. Masya Allah. Dan tentunya untuk mengharapkan ridho Allah, bukan hanya Pastinya. mendapatkan uang aja gitu ya, Masya Allah. Baik. Iya. Terima kasih Guru, Sama-sama. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan jamaah, sekarang kita saatnya bermuhasabah dan insya Allah akan ditutup oleh doa dan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi guru-guruku. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngumpulin harta atau ngumpulin amal. Ada satu rumus sebenarnya singkat namun insya Allah bisa menjadi muhasabah bagi kita semua. Guru-guru kita mengajarkan, ulama kita mengajarkan bahwasanya yarol kathir, yarol qalil minad dunya kathir, ya, wa yarol kathir minal akhirah qalil. Senantiasalah melihat sedikit dari dunia itu banyak, dan senantiasalah melihat banyak dari akhirat itu sedikit. Maksudnya seperti apa? Ketika melihat urusan dunia, ketika melihat harta, lihatlah yang sedikit ini udah banyak. Aduh, banyak banget ya Allah kasih kepada saya. Bagaimana saya bisa tanggung jawabkan gaji segini? Bagaimana saya tanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala baju saya yang banyak di lemari ini? Bagaimana saya bisa tanggung jawabkan kepada Allah motor saya ini? Jadi yang sedikit dari dunia kita lihat udah banyak. Sebaliknya, ketika melihat amal akhirat, lihatlah yang banyak itu sedikit. Ya, dia udah hafal Quran, hafal hadis, puasa tiap hari, tahajud, baca Quran, subhanallah. Tapi selalu mengatakan, ya Allah, sedikit sekali amalku yang akan kubawa ke hadapanmu, ya Allah, masih sedikit amalku, masih sedikit amalku, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku dulu, ya Allah, masih sedikit amalku. Jangan sebaliknya. Kalau lihat dunia, dia selalu lihat sedikit. Waduh, baru segini gajinya, kapan ya gajinya naik segini, kapan ya punya tabungan segini, kapan ya punya ini, ya. Tapi ketika melihat akhirat, dia lihat yang sedikit itu udah banyak. Alhamdulillah hari ini udah duha. Alhamdulillah gak usah tahajud lagi. Alhamdulillah yang penting udah sholat. Yang penting mah sekarang akhlak dulu lah, daripada berhijab tapi tidak berakhlak. Yang penting mah sekarang udah sholat 5 waktu, gak usah sholat sunnah. Yang penting mah udah puasa Ramadan. Subhanallah. Yang penting mah udah zakat, gak usah sedekah. Ya Allah. Jadi selalu melihat akhiratnya udah banyak. Padahal sebaliknya, lihatlah yang sedikit dari dunia itu udah banyak, dan lihatlah yang banyak dari akhirat itu masih sedikit, sehingga ingin menambah amal akhiratnya lagi, ingin menumpuk daripada amal akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma akrimna birrizqil halal. Ya Allah, muliakanlah kami dengan rezeki yang halal. Warzuqna min haitsu la yahtasib, dan tambahkan rezeki kami, mudahkan jalannya ya Allah, dari jalan yang tidak kami sangka-sangka ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran sehingga kami mudah mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan bantu kami untuk menjauhi sesuatu yang buruk ya Allah. Bantu kami mendapatkan rezeki yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram, dan cukupkan kami dari meminta kepadamu sehingga kami tidak meminta selain darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikat Adausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar menarik nih. Datang yuk ke Tablik Akbar Islam itu Indah di Transport Geraha Bintaro Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 jam 8 pagi ya. Hingga selesai, ajak semua teman-teman dan semua keluarga. dan insya Allah nanti jamaah yang datang juga akan ikutan syuting loh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.